Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Masrun, SPDSD. Saat ini saya bekerja di SDN Teluk Sungai, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah peserta BIMTEK Asesmen Nasional atau AN tahun 2021 angkatan ke-16. Berikut ini saya akan menampilkan video tentang pengimbasan hasil BIMTEK Asesmen Nasional tahun 2021. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini saya akan menampilkan sebuah tutorial. Karena ini berhubung masa pandemi, jadi untuk pengimbasan secara tatap muka atau secara luring tidak bisa. Jadi saya melaksanakan pengimbasan ini dalam bentuk tutorial, bentuk video imajiner, bagaimana cara mendaftar menjadi peserta BIMTEK AN 2021. Baik, langsung saja ya. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome, browser Google Chrome bisa jadi dipakai atau Opera browser atau Mozilla Firefox, tapi saya lebih sering memakai Google Chrome. Kita buka Google Chrome-nya, tunggu beberapa saat sambil menunggu ini terganggu kecepatan jaringan. Kemudian kita ketikkan di mesin pencarian itu simpkb, ketik baru kita enter. Setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita pilih yang kedua yaitu portal layanan program kita Kemendikbud. Di sini ada banyak menu yang akan kita masuki. Di sini kita klik aja langsung. Baik Bapak Ibu, sudah muncul di sini portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, di sini ada banyak sekali portal. Portalnya banyak, ada pencatatan GTK, ada registrasi akun yang belum memiliki akun SIM PKB, ada login SIM PKB, ada guru belajar berbagi, ada PPG, ada guru penggerak, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mendaftar itu Bapak Ibu, kita cukup login ke SIM PKB. SIM PKB, kita cukup login sini SIM PKB. Kita klik aja langsung masuk. Nah, di sini Bapak Ibu kita masukkan nomor UKG kita, ditambah di belakangnya @guruku.id, kemudian passwordnya masukkan password sesuai yang registrasi akun Bapak Ibu. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini kita akan diarahkan ke jendela SIM GPO kita. Di sini kita masuk di jendela SIM GPO kita. Nah, di sini lihat, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada pengumuman bahwa telah dibuat kembali program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, jadi sini pendaftarannya cukup panjang yaitu antara tanggal 25 Maret sampai 26 Juni 2021. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan kenaikan pangkat, pasti butuh sertifikat. Nah, di sini disediakan sertifikat 32 JP, lumayan kan Bapak Ibu, dapat ilmu dan dapat juga sertifikatnya. Nah, untuk mendaftar Bapak Ibu tinggal klik aja ini, klik. Langsung kita diarahkan ke SIM Learning Ayo Belajar. Nah, di sini ada beberapa menu di sini ada beberapa menu. Nah, ada bergabung Bapak Ibu, bergabung di Telegram. Tapi terlebih dahulu kalau Bapak Ibu belum punya aplikasi Telegram di HP-nya, silakan install dulu aplikasi Telegram, kemudian bergabung ke grup guru belajar. Nah, di sini Bapak Ibu akan saling berbagi, sharing dengan teman-teman guru se-Indonesia. Kemudian di sini bagi yang pernah mengikuti kegiatan ini untuk cek sertifikatnya. Nah, di bawah sini sebenarnya akan muncul pendaftaran berbagai macam
apa namanya angkatan. Karena saya sudah mendaftar, ya di sini tinggal saya langkah terakhir adalah pengimbasan video. Nah di sini tinggal nanti di situ ada pilih angkatan yang masih tersedia, ya ada angkatan 6, angkatan 17 yang mungkin yang masih, karena hari 17 hari yang terakhir, jadi mungkin yang tersedia adalah angkatan 17, 18 dan seterusnya. Nah tinggal Bapak Ibu pilih angkatan yang ingin diikuti, angkatan keberapa, dan lihat jadwalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah setelah mendaftar nanti Bapak Ibu ya mendaftar, nanti akan situ terlihat bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan. Nah kalau misalnya sudah waktunya, misalnya di jadwalnya nanti di mana tanggal 27, maka portal masuk itu belajar sini, di sini nanti akan muncul kata mulai ya. Di situ kalau sudah hijau berarti sudah bisa masuk di tanggal yang ditentukan. Nah coba kita masuk ya, coba kita masuk ini, kita masuk. Nanti kalau di sini kita klik masuk, nah seperti ini, kira-kira kurang lebih seperti ini tampilan Bapak Ibu ya, tampilan dalamnya. Nah di sini ada beberapa materi yang harus Bapak Ibu tempuh ya selama pelaksanaan ini. Dan pelaksanaan ini kurang lebih 5 hari ya, waktunya fleksibel, mau pagi, siang, malam, sore. Yang penting selama 5 hari itu tugas-tugas kita selesaikan, mulai modul pertama sampai modul terakhir. Mulai orientasi ya, di sini orientasi kita tentang pengenalan apa sih AKM itu. Nah coba kita buka Bapak Ibu ya. Sini orientasi ya, di sini orientasi diperkenalkan tentang bagaimana latar belakang munculnya AKM itu ya, latar belakang munculnya AKM, kebijakan AKM, asesmen nasional ya, dimana mulai tahun ini ya, tahun ini AN akan mulai laksanakan di sekolah-sekolah, mulai SD, SMP sampai tingkat SMA ya, dan ini sebagai pengganti ujian nasional. Nah, di sini ada pembedanya, di mana ujian nasional itu adalah berlaku di kelas akhir, tingkat akhir untuk, dan wajib siswa untuk mengikutinya. Sementara di asesmen nasional ini yaitu berada di tingkatan untuk SD kelas 5, untuk SMP kelas 7, dan untuk SMA kelas 11. Nah, di situ yaitu bukan tingkat akhir ya. Dan itu hanya beberapa siswa sampel, tidak semua mengikuti, tapi hanya beberapa siswa. Nah dari situ melihat sebagai tolak ukur. Nah di sini ya akan dijelaskan semuanya, orientasi, refleksi. Nah kemudian setelah itu di modul berikutnya ya, di sini kita akan di refleksi ini Bapak Ibu akan mengikuti tes pretest di sini ya, pretest untuk sebagai masuk ke materi utamanya. Nah di sini ya Bapak Ibu materi kedua tentang asesmen. Nah di sini kita akan dinilai pengetahuan awal kita tentang asesmen apa sih. Nah kemudian setelah selesai itu kita menyelesaikan lagi konsep nasional, asesmen nasional. Di sini ada banyak tentang pengantar, tujuan manfaat asesmen nasional, evaluasi ujian nasional. Jadi Bapak Ibu ya, sekedar informasi bahwa asesmen nasional ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah AKM atau asesmen kompetensi nasional. Yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, di mana AKM itu ya terdiri atas 2 komponen, yaitu literasi dan numerasi. Sementara survei karakter berkaitan dengan sikap-sikap, nilai, dan budaya Pancasila. Sama dengan lingkungan belajar, di mana kita lihat bagaimana anak-anak itu di lingkungan sekolah kita. Nah di sini akan jelaskan bagaimana materi pembandingnya, pembanding antara perbedaan nasional dan ujian nasional. Kemudian di sini di mana di setiap akhir materi akan ada kuis. Ada kuis, di mana kuis itu ada sekitar kurang lebih 10 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab, dan itu minimal Bapak Ibu harus lulus dengan nilai 70. Kalau misalnya nilai rendah otomatis Bapak Ibu tidak akan lulus di BIMTEK ini. Setelah melewati kuis ada nanti refleksi. Apa itu refleksi? Yaitu di mana pengetahuan Bapak Ibu mempelajari setiap modul itu. Informasi apa yang Bapak Ibu dapatkan dari setiap modul itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini ada kurang lebih 9 langkah yang harus Bapak Ibu tempuh, dan masing-masing langkah itu ada beberapa topik ya. Ada mulai
orientasi 3 topik 1 kuis, ada pengantar 2 topik 1 kuis, ada materi pertama konsep sistem nasional 6 topik 2 kuis, ada teknis pelaksanaan sistem nasional 5 topik 2 kuis. Jadi masing-masing ini ada kuis ya, ada topik ada kuis yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, setelah menyelesaikan materi ini, nanti Bapak Ibu di tugas akhir adalah membuat video pengimbasan, dimana kita membuat video pengimbasan seperti yang saya lakukan sekarang ini. Video itu kita upload ke YouTube dan kemudian kita salin link YouTube itu ke tautannya, kemudian kita kirim. Nah, setelah itu dinyatakan lulus dan mendapatkan 32 jam sertifikat. Tapi saya kita informasi bahwa nanti ya di akhir ini ada namanya asesmen pasca program guru belajar. Nah, di sini sangat menentukan Bapak Ibu lulus atau tidak lulus, di mana di sini Bapak Ibu akan menyelesaikan kurang lebih 30 soal ya, di mana Bapak Ibu kalau misalnya di situ Bapak Ibu mendapatkan nilai kurang 70, berarti Bapak Ibu nyatakan gagal dan bisa mengulang kembali. Jadi intinya untuk mendapat sertifikat Bapak Ibu harus lulus di tes post-test ini ya, post-test lah namanya post-test ya, minimal nilainya 70 untuk bisa lulus di kegiatan ini. Sebelum Bapak Ibu membuat video tutorial pengimbasan BIMTEK ASN ya, kira demikian penjelasan singkat dari saya. Alhamdulillah bermanfaat, kurang lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.